Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang amar ma'ruf nahi munkar seperti yang telah tadi disampaikan oleh Habib Munzir bahwa kematian dan kehidupan adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Habib, kalau kita bertanya tentu saja Rasul telah menunjukkan cara-cara untuk menghadapi ujian-ujian ini. Dalam hal ini kita sebagai umatnya kita harus mentaati Rasulullah. Nah, bentuk ketaatan seperti apa ini, Habib? Silakan. Terima kasih Ustaz Agus. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga para hadirin hadirat saudara-saudariku yang hadir. Amar ma'ruf nahi munkar pada hakikatnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Amar ma'ruf adalah nahi munkar dan nahi munkar adalah amar ma'ruf. Memerintahkan seseorang berbuat baik berarti melarangnya dari berbuat yang jahat, dan melarang seorang berbuat jahat berarti memerintah kepada kebaikan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu berpautan, mempunyai satu makna yang sama namun mempunyai kekhususan yang berbeda. Amar ma'ruf lebih mengarah kepada perintah berbuat baik, tapi hakikatnya nahi munkar juga itu. Jadi kalau ada seorang berkata kita harus jangan hanya amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya mana? Justru nahi mungkar itu amar ma'ruf itu nahi mungkar juga. Namun di dalam kita memahami cara yang paling layak kita panut dari semua yang dipanut, pemimpin pembawa tuntunan terluhur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memberikan kepada kita kefahaman bahwa setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memaksa seseorang lebih dari kemampuannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan batas penjelas tentang ayat itu. Apa? Aklifu anfusakum ila ma la tutiqun. Paksa diri kalian, kata Rasul, paksa sampai batas yang kemampuanmu tidak bisa lebih lagi. Itu makna penjelas ayat Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan. Jadi maksudnya Nabi, paksa dirimu sampai batas kemampuanmu. Jangan ayat itu kita jadikan dalil untuk meremehkan dan dalil untuk malas berbuat hal-hal yang luhur. Kan Allah tidak maksa melebihi kemampuan, tapi dibatasi oleh Nabi dengan cara paksa dirimu sampai batas kemampuanmu. Itulah kesempurnaan daripada menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dari saudara atau saudari kita berbuat kesalahan, layak bagi kita untuk membenahinya. Pembenahan bisa berupa teguran, bisa berupa nasihat, bisa berupa doa, karena doa itu juga bukan hal yang remeh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'jazan nas a'jazuhum bid-du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Makin lemah seorang berdoa, makin lemah ia di dalam melewati samudera kehidupan ini. Amar ma'ruf nahi munkar akan sangat mudah bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi cahaya Allah. Karena apa? Karena hatinya selalu condong untuk ingin berbuat hal yang luhur dan malas berbuat dosa. Amar ma'ruf nahi munkar akan mudah ia lakukan dan ia lewati. Namun sebaliknya, hati yang malas berzikir, malas mengingat hal-hal yang abadi, maka ia akan berat melakukan hal-hal yang baik, maunya berbuat hal-hal yang jahat saja. Saudara-saudariku yang kumuliakan, ketika saudara-saudari kita terjebak ke dalam kesalahan, kita mempunyai metode.
yaitu menegakkan atau membenahinya atau memperingatkannya sesuai dengan tugas kita. Kalau kita aparat keamanan, ya jangan hanya menasihati karena tugasnya memang menangkap. Kalau kita bukan aparat, tugas kita bukan menghakimi dan menangkap, tapi menasihati. Ya, kalau tugas kita adalah sebagai keluarganya, sebagai ayahnya atau sebagai kakaknya, kita beri peringatan yang lebih tegas karena kita adalah orang yang lebih tua darinya dan ayahnya misalnya. Kira-kira seperti itu. Kembali pada posisi kita berhadapan dengan orang yang bersalah. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan, ini ketika muncul kesalahan dari salah seorang hamba Allah, apalagi muslim, maka masyarakat hendaknya berpikir untuk membenahi bagaimana supaya hal itu tidak terulang, bukan berpikir menggunjingnya. Ini si fulan, maaf saya nggak sebut namanya, malas ya, si fulan barangkali dosanya sudah habis karena kebanyakan yang gunjing di barat dan timur. Barangkali dosanya sudah diampuni Allah karena kebanyakan yang menggunjing. Orang yang menggunjingnya itu akan mengambil sebagian daripada dosanya. Oleh sebab itu Al-Hasan radhiyallahu anhu wa ardhah, ketika ia mendapat kabar ada orang yang menggunjingnya, ia datang dengan membawa kurma rutab. Kurma rutab itu kurma yang paling bagus karena setengah matang. Kurma kalau dibiarkan itu akan matang. Sebelum dia matang itu lebih enak dari kurma yang matang. Kurma rutab namanya. Kalau dipecah isinya manis seperti madu, luar biasa. Dibawa kepada orang itu. Ini hadiah untukmu. Maka ia berkata, ada apa wahai imam sampai kau berikan aku hadiah rutab? Karena kamu menggunjing saya. Loh, saya mengunjing kamu, kok imam terima kasih sama saya bawa hadiah? Iya, karena kamu sudah rela ngambil sebagian dosa saya. Jadi kalau orang banyak berdosa, kita gunjing, kita kebagian dosanya. Benerin enggak, dosa iya terus kebagian. Seluruh Indonesia gunjing, udah selesai kali dosanya tuh orang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjalankan hal itu dengan memaksakan diri kita sampai batas kemampuan. Lebih dari batas kemampuan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Tidak ada paksaan bagi kita, tidak ada paksaan dari Allah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Saudara-saudariku, hadirin hadirat dan para pemirsa sekalian, selanjutnya akan diteruskan nanti kita dengan guru-guru kita, Kiai Haji Ayahanda Kiai Haji Zainul MZ. Terima kasih Ustaz Agus. Nanti kita di akhir berzikir bersama, insyaallah. Baik, terima kasih Habib. Menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau, bahwa kita harus memaksa, push to the limit, sampai pada limit yang paling keras atau yang paling tinggi. Tetapi ternyata kami juga sepakat dengan Habib yang katakan tadi, bahwa Indonesia ini sudah terlalu banyak teguran, kemudian doa, nasihat-nasihat. Tapi sampai saat ini kita masih terus dirudung oleh masalah. Sekali lagi, pasti ada yang salah di sini. Tetapi sebagai orang Islam, insya Allah kita akan saling memberikan nasihat. Dan yang tepat adalah nasihat yang terbaik untuk sebuah perubahan di arah yang lebih baik lagi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Assalamualaikum.